berbalik nilai ini adalah materi setelah perbandingan senilai yang kita udah pelajari di minggu lalu ya. Masih ingat tidak? Ya. Pada pagi hari ini, tujuan pembelajarannya setelah kita belajar nanti diharapkan 1. Peserta didik dapat menganalisis konsep perbandingan terbalik nilai dan dapat menyusun model matematika dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaplikasikan perbandingan berbalik nilai dalam menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya nanti kita akan belajar dari masalah-masalah, lalu kita pecahkan masalah tersebut. Nanti kita juga akan berkelompok ya. Ya, Bu. Oke, langsung kepada materinya. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Ada yang tahu perbandingan berbalik nilai? Belum tahu. Kalau gitu, kita harus mengamati ini dulu. Oke, amati bersama-sama. Misal nih, ini ada kedai es krim. Nah, di sini ada 2 bestie ya. Bestie ini mau beli es krim. Habis pulang sekolah panas. Ya, yang pertama ini misal Mbak Anin. Dia beli es krim 1, harganya itu 4.000. Kalau beli es krim 3, harganya 12.000. Terus teman-temannya pada nitip. Soalnya suka nitip. Jadinya dia harus beli 5. Kalau beli 5, nanti berapa bayarnya? Nih, secara logika, kalau beli 5, nanti uangnya semakin banyak apa semakin sedikit? Banyak. Masa dapat banyak, malah maunya bayar yang sedikit? Nah, coba bisa menyimpulkan nggak ini konsepnya? Ada yang bisa menyimpulkan konsepnya? Maksudnya ini ya. Ini kesimpulannya. Semakin banyak barang yang kita beli, semakin banyak pula uang yang kita keluarkan. Itu namanya perbandingan senilai. Nanti semakin banyak ya semakin banyak yang dikeluarkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita belinya semakin sedikit, misal setengah es krim, ya nanti berarti bayarnya cuma setengahnya. Tapi nggak boleh beli setengah ya. Coba kita amati lagi yang kedua ini. Misal nih, ibu guru mau pergi ke sekolah naik mobil, naik taksi. Nah ini jaraknya 56 km per jam. Nanti ibu akan menempuh perjalanan selama 5 jam. Lalu kalau ibu makin ngebut 70 km per jamnya, nanti lama perjalanannya menjadi 4 jam. Tadi kan 56, perjalanannya 5 jam. Kalau 70, ibu cuma butuh waktu 4 jam. Berarti itu perbandingan senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Karena semakin besar atau semakin banyak kecepatannya, kita butuh waktunya semakin sedikit. Gitu. Jadi sudah paham konsep berbalik nilai dan senilai? Coba ibu mau mengetes nih yang belakang. Coba ngantuk nggak? Mas Rifki, kalau senilai itu gimana konsepnya? Tadi semakin banyak yang kita beli, semakin banyak yang kita keluarkan. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mas Rifki. Ya gitu ya. Dan itu juga berlaku kelipatan. Nih, kita simpulkan dari 2 yang kita sudah amati. Bisa tolong dibacakan, Mbak Zalfa? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan 2 variabel atau lebih yang jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Kesimpulan kedua, perbandingan berbalik nilai adalah jenis perbandingan 2 variabel atau lebih yang jika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau turun nilainya. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Zalfa. Tapi yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena yang senilai udah kita bahas minggu lalu. Rumusnya, kita ingat-ingat dulu nih, perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Jadi ibu tunjukkan saja ya. Ingat pada perbandingan senilai. X itu variabel pertama, A itu nilainya variabel pertama, yaitu variabel kedua, B itu nilainya variabel kedua. Tapi di perbandingan berbalik nilai, nanti jangan langsung menuliskan rumus ini, tapi A dan B-nya itu dibalik, karena dia namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau sesuai grafik, ini grafiknya itu nanti akan turun. Misal, seorang pekerja
6 orang pekerja itu membutuhkan waktu 3 hari buat selesai membangun suatu bangunan. Nanti kalau 4 orang pekerja, dia butuh 4 hari. Kalau pekerjanya semakin banyak, butuh waktunya sedikit atau banyak? Makin cepat nggak? Makin cepat. Banyak pekerja nanti akan cepat selesai, artinya waktunya semakin sedikit. Langsung kita ke contoh soal. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, ini orangnya makin banyak atau sedikit? Makin banyak. Maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Langkahnya kita bikin tabel dulu biar kita nggak bingung. Di sini ada 2 variabel, hari atau waktu dan orang atau pekerja. 5 orang itu bisa selesai 20 hari. Kalau 10 orang berapa hari? Nah, ini menjadi X. Yang ini orangnya juga jadi variabel kedua, jadinya B. Yang ini kan A, ini B. Tapi jangan kita tulis A per B, kita balik dulu, yang dicari itu yang di atas. Perbandingannya sudah kita tulis di sini, kita tinggal kalikan silang. 10 kali B sama dengan 5 kali 20. Nanti 10-nya itu kita pindah, jadinya per 10. Setelah dihitung hasilnya 10 hari. Jadi, jika dikerjakan oleh 10 orang, maka selesai dalam 10 hari. Bisa dipahami? Bisa. Ibu punya lembar kerja, nanti diselesaikan berkelompok. Oh ya, ini ibu lupa di awal tadi, ketutup oleh lembar kerja ya. Jadi di sini itu ada who is today's superstar. Jadi nanti siapa yang aktif di hari ini, pertemuan ini, ibu kasih bintang. Ini enggak sekedar bintang, tapi nanti bintang ini ada poinnya. Misal kalian aktif, kayak tadi ada yang ibu suruh baca, dia juga dapat poin. Nanti di akhir kalau nilainya kurang, itu bisa buat nambah-nambah nilai di akhir. Oke, ibu bagi ini dulu, silakan dikerjakan. Ini ya yang latihan soal di lembar kerja. Ada kesulitan? Jadi nanti lembar kerjanya itu dikerjakan sesuai tata caranya ya. Ya, Bu. Gimana? Ada yang udah selesai? Udah. Coba yang sudah silahkan maju ke depan. Perwakilan kelompoknya. Mbak Anis. Ayo Mbak Anis. Ayo Mbak Anis maju. Ini Mbak Anis dapat 1 ya. Dibacain dulu aja nggak apa. Jadi Sambil disimak ya. seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan pakan itu akan habis? Nah, berarti kan ini sama kayak yang dijelasin sama ibu tadi, ini yang berbalik nilai. Nah, terus ditulis dulu keterangannya di tabel, berarti banyak kambing itu ada 20, waktunya 18, terus yang bawahnya 4 sama A. Saya menyimbolkannya A untuk variabel yang dicari itu. Nah, terus dikalikan dari 20 kali 18 dibagi 4, hasilnya 90. Coba mana? Teman-teman yang lain jawabannya berapa? 15. Oh, ini Mbak Anis salah di perkaliannya ya. Tapi nggak apa-apa Mbak Anis. Jadi jawabannya itu 15 ya. Nggak apa Mbak Anis, terima kasih sudah maju ya, ini dibawa. Ya tepuk tangan buat Mbak Anis. Oke, nanti untuk yang seterusnya tetap dikerjakan kelompok. Ibu tunggu di meja ibu nanti ya. Ya, Bu. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, ibu juga punya PR. Tadi kan berkelompok, kalau ini dikerjakan individu. Kita bahas di pertemuan depan ya. Nanti ibu share di WA grup orang tua. Oke, materinya sudah selesai. Sekarang sebelum menutup, kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Kalau nggak ada, ibu tunjuk. Ada yang mau dapat bintang nggak? Coba Mbak Amal.
perbandingan yang berbalik nilai itu ketika misalkan banyak pekerjaannya itu banyak, itu berarti banyak waktunya itu yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan jika banyak pekerjaannya itu lebih sedikit. Iya betul ya. Jadi nanti variabelnya kalau bertambah banyak, dia itu variabel yang lainnya menurun atau semakin berkurang. Seperti itu. Untuk minggu depan, karena materinya sudah selesai, ulangan harian ya. Mohon dipersiapkan dengan betul-betul siap. Oke. Enggak. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Untuk ini yang jadi superstar hari ini belum Ibu rekap ya. Ibu kasih tahu di minggu depan. Oke. Kalian harus terus semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sekian dari pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.